Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancaneru. Channel yang membahas tentang seni budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata, teman-teman. Di video kali ini Lancaneru ingin membahas tentang gemerlapnya dan kemegahan Majapahit dalam sejarah, teman-teman. Dalam cerita sejarah kali ini kita akan membahas tentang sisi lain dari Prabu Hayam Wuruk, teman-teman, yaitu Raja Majapahit yang berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Tidak hanya berkuasa, tetapi Hayam Wuruk itu memiliki sifat atau sisi kemanusiaan yang sangat tinggi yang akan kita bahas malam ini, teman-teman. Di dalam KKW Negara Kartagama itu disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk itu tidak hanya duduk di singgasana saja, teman-teman, tetapi sering melakukan perjalanan turun ke bawah atau melihat-lihat keadaan di kerajaan bawahannya, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang Prabu Hayam Wuruk ini, silakan teman-teman untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik di selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Prabu Hayam Wuruk. Teman-teman, Majapahit itu adalah sebuah peradaban atau kerajaan di masa lampau yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan diberi nama Majapahit. Majapahit ini berasal dari nama sebuah buah yang terasa pahit, yaitu buah maja, teman-teman. Buah maja yang ditemukan di hutan tarik pada waktu Raden Wijaya itu membuka hutan tarik untuk dijadikan pemukiman. Kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Teman-teman, Majapahit itu adalah kerajaan besar yang berdiri sekitaran abad ke-13. Kerajaan ini menganut agama mayoritas Hindu-Buddha. Teman-teman, Majapahit itu mengalami puncak kejayaannya itu ketika Majapahit dipimpin atau diperintah oleh Hayam Wuruk, yaitu putra dari Tribuana Tunggadewi dengan Cakradhara, teman-teman, yaitu seorang bangsawan yang berasal dari Singasari. Teman-teman, Hayam Wuruk itu memerintah Majapahit selama 39 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, teman-teman. Hayam Wuruk ini naik tahta menggantikan ibundanya, yaitu Tribuana Tunggadewi ataupun Dyah. Teman-teman, Prabu Hayam Wuruk itu menjalani masa pemerintahannya didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, teman-teman. Dan Hayam Wuruk juga menikahi seorang putri yang bernama Sri Dewi. Sri Dewi itu adalah seorang putri dari Dyah dan Pangeran Kudamerta dari Wengker. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, teman-teman. Luas wilayahnya itu mencapai hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang ini, bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei, dan tempat lainnya, teman-teman.
Di sektor perdagangan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, bahkan menguasai jalur perdagangan di Malaka, teman-teman, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Teman-teman, kebijaksanaan dan penerapan dan hukum yang sangat disiplin pada waktu zaman Hayam Wuruk, teman-teman, ini menjadi salah satu kunci suksesnya Hayam Wuruk untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, bahkan sampai membuat Majapahit itu disegani di seluruh wilayah dunia, teman-teman, termasuk dari Cina atau Tiongkok, India atau Chola pada waktu itu sangat segan terhadap Majapahit. Hampir seluruh kerajaan-kerajaan yang bernaung atau berada di bawah Majapahit itu menyatakan ketundukannya dengan rela dan ikhlas, dan sangat mencintai keberadaan Prabu Hayam Wuruk, kecuali dari Lumajang. Wilayah Lumajang, Jawa Timur itu sering terjadi konflik dan bersitegang dengan Majapahit, teman-teman. Teman-teman, yang sering dilakukan oleh Hayam Wuruk dalam menjalankan roda pemerintahannya ini adalah Hayam Wuruk itu sering turun ke bawah, yaitu sering berkunjung ke negara-negara bawahannya, sering berinteraksi dengan rakyatnya, bahkan bisa membaur dengan rakyatnya dengan baik. Hayam Wuruk memiliki beberapa keahlian, yaitu diantaranya adalah sangat ahli dalam bidang seni budaya dan politik, teman-teman. Bahkan tidak segan-segan Hayam Wuruk itu terjun untuk menari bersama rakyatnya ketika berkunjung ke wilayah bawahan. Teman-teman, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk ini bertujuan untuk menjaga ataupun melihat keadaan dan kestabilan keamanan wilayah Majapahit, teman-teman. Di samping itu untuk menjaga interaksi ataupun komunikasi dengan negeri-negeri bawahannya, teman-teman, agar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para bawahannya. Hukum yang sangat disiplin dilaksanakan, ditegakkan di era Hayam Wuruk ini semakin membuat Hayam Wuruk menjadi legenda ataupun raja yang dicintai oleh rakyatnya. Pada tahun 1389 Hayam Wuruk meninggal dunia dan digantikan oleh putrinya yang merupakan keturunan dari Wengker, teman-teman. Wengker itu adalah salah satu negeri bawahan yang berada di sekarang ini Madiun, teman-teman. Mengenai Wengker, saya sudah 2 kali membuatkan video tentang kerajaan Wengker. Teman-teman bisa lihat videonya di playlist, bisa dicari, teman-teman. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Lancan Heru. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.